Halo, nama saya Kendrek Rafael Tiko Alu dengan NIM 22085611097 dari kelas B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perkembangan perangkat lunak dari sistem yang saya mengamati, yaitu sistem si pinjam. Jadi si pinjam adalah sebuah sistem pinjam berbasis website. Jadi ini adalah menguruskan hal-hal seperti data penyimpanan pengguna dan membuatkan laporan dan sebagainya demi kegunaan oleh bendahara. Jadi target pengguna aplikasi sistem ini adalah bendahara. Jadi ini untuk demi pekerjaan bendahara seperti membuat laporan, melakukan administrasi pengguna dan sebagainya. Nah, ini terdapat dua tingkat akses, yaitu bendahara dan admin. Saya akan menjelaskan akses apa saja yang dimiliki kedua pihak tersebut pada case diagram nanti. Tapi pertama-tama saya ingin menjelaskan bagaimana mereka menerapkan model prototyping. Nah, jadi pada hal ini model prototyping ini membuat sebuah mockup. Jadi mockup seperti kayak membuat software hasil akhirnya, tapi dalam skala yang lebih kecil. Jadi ini untuk menguji fungsionalitasnya. Jadi kebanyakan masih secara keseluruhan masih sederhana mockupnya. Jadi ini setelah membuat suatu iterasi mockup, ini akan diuji dan setelah evaluasi akan melakukan perkembangan atau perbaikan mockup tersebut berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Jadi pada di sini kita lihat sebuah build or revise mockup. Jadi itu adalah membuat sebuah mockup, itu sebuah iterasi mockup. Kemudian ini terdapat sebuah pihak yang melakukan test drive untuk menguji fungsionalitasnya. Jadi setelah itu pengalaman mereka akan dilakukan evaluasi, dan berdasarkan evaluasi itu akan dilakukan build and revise lagi. Itu akan dilakukan terus menerus sampai mendapatkan sebuah hasil akhir yang memuaskan. Ini terdapat untuk menjelaskan entitas-entitas dan atribut-atribut dan relasi yang ada. Ini saya ingin terdapat representasi logical record structure. Jadi terdapat sini setiap tabel di sini merupakan merupakan data satu entitas. Jadi setiap satu tabel pada diagram ini terkait dengan satu entitas. Jadi misalnya di sini merupakan untuk entitas pegawai. Ini isinya adalah atribut-atribut yang terkait. Jadi atribut tersebut adalah hal yang penting untuk pegawai. Yang kita lihat terdapat atribut yang terdapat bintang. Yang atributnya memiliki satu bintang merupakan primary key dari entitas tersebut. Jadi itu adalah sebuah kode unik yang berfungsi sebagai pembeda untuk setiap individu dalam individu entitas tersebut. Nah, tetapi bukan selain itu ada juga atribut yang memiliki dua bintang. Yang dua bintang itu berarti itu merupakan primary key entitas lain. Nah, yaitu primary key itu akan berfungsi sebagai foreign key dalam entitas ini. Jadi kita lihat ini adalah yang dua bintang adalah IDTP yang merupakan entitas yang berrelasi, yaitu tempat pelayanan. Nah, kita bisa lihat di sini ada IDTP adalah primary key tempat pelayanan. Nah, dalam suatu relasi biasanya tabel yang mengandung foreign key adalah di tabel entitas pada sisi many.
itu berhubungan dengan mengenai relasi, karena dalam bahasa relasi ini terdapat beberapa jenis kardinalitas. Jadi misalnya ada one to one to many, atau many to many. Ini maksudnya misalnya di sini, ini dalam satu tempat pelayanan bisa memiliki banyak pegawai yang bekerja di saat itu. Karena itu pas ya, karena satu ruangan bisa mengandung berbagai orang. Nah, tetapi sesatu pegawai hanya bisa berada pada satu tempat pelayanan. Nah, karena memang kalau manusia tidak bisa berada dalam dua tempat sekaligus. Jadi itu cara membacanya. Kalau misalnya one to one berarti satu tempat pelayanan hanya memiliki satu pegawai, dan satu pegawai memiliki tempat pelayanan. Tetapi di sini tidak ada relasi kardinalitas one to one ataupun kardinalitas many to many. Jadi kebanyakan semuanya ada relasi many to one. Jadi maka tabel yang dalam sisi many mendapatkan foreign key, yaitu primary key entitas yang berelasi. Ini misalnya satu contoh lagi adalah angsuran. Jadi di sini angsuran memiliki relasi dengan berbagai entitas, tetapi dia memiliki ID angsuran, dan dia terdapat ID pinjaman. Jadi ID pinjaman adalah yang melakukan peminjaman, dan pegawai adalah yang memberikan pinjaman. Dan dari sini juga ada jenis pinjaman. Ini jenis pinjaman bisa, satu jenis pinjaman bisa dimiliki banyak pinjaman, tapi satu pinjaman hanya memiliki satu jenis pinjaman. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa dilihat bahwa sudah memiliki sebuah struktur entitas dan relasinya yang jelas, sehingga pemahaman relasionalnya sudah cukup jelas, sudah bisa enak dilihat. Ini terdapat use case diagram. Jadi pada sebuah mockup ini sudah harus kelihatan juga apa tingkat akses penggunanya. Jadi di sini semua kita bisa menganggap bahwa setiap lingkaran ini adalah sebuah fitur. Jadi misalnya ini login sudah pasti harus dimiliki untuk bendahara dan seorang admin. Tapi misalnya ini untuk mengelola data tempat pelayanan itu hanya dimiliki oleh bendahara. Nah, karena fitur ini tidak terlalu penting, tidak perlu dilihat oleh admin, karena ini juga memang data privat untuk misalnya yang melakukan penyetoran. Jadi ini emang tidak semua fitur bisa diakseskan kedua pihak. Jadi itu perlu harus memiliki pemahaman yang cukup jelas mengenai fitur apa bisa diakses oleh siapa. Ini juga misalnya mengelola data angsuran itu juga cukup penting. Misalnya ini kebanyakan admin ini untuk mengelola data mereka. Jadi mereka melakukan verifikasi gitu bahwa ini memang benar di servernya gitu. Ini misalnya ini juga ada extend. Jadi terkadang ini mereka juga berhubungan dengan fitur-fitur lain. Jadi ini misalnya ini terdapat fitur melihat laporan simpanan dan juga mengelola data simpanan. Nah, ini kedua ini hanya kalau secara langsung ini mengelola data simpanan hanya diakses oleh admin, dan bendahara bisa melihat laporan simpanan, tetapi karena ada bisa extend, jadi bisa mengelola data simpanan, jadi bisa dilihat juga.
Tetapi karena arahnya dari sini, dari melihat ke mengelola, admin tidak bisa mengakses melihatnya karena ini extendnya tidak dua arah. Ini juga pada sebuah mockup harus juga sudah punya antar muka, jadi sebuah penampilan gitu. Ini tetapi karena masih mockup, ini masih relatif sederhana, jadi kebanyakan belum memiliki banyak gambar, ikon ataupun animasi. Terus ini kebanyakan masih berupa teksnya masih dalam bentuk tabel dan tulisannya hitam putih. Sebuah contoh menunya kita bisa lihat bahwa kebanyakan ya masih hitam putih tulisannya, belum banyak ikon atau animasi. Ini kebanyakan dalam bentuk tab atau tabel. Tapi begitulah. Ini meskipun masih sebuah mockup, masih sebuah sistem yang dalam skala yang kecil, masih perlu dilakukan banyak hal yang harus sudah dibuat. Ini misalnya harus sudah paham mengenai entitas dan ada relasional untuk database-nya, harus sudah paham mengenai tingkat akses. Ini bisa direpresentasikan dengan use case diagram, dan juga harus sudah punya antarmuka agar bisa lihat mana menu-menunya dan sebagainya. Itu demikian analisis saya. Terima kasih.